Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Dwi Wijayanti dengan NPM 2023010005. Saya sendiri Zahira Sufian dengan NPM 2023010022. Selanjutnya ada Hani Listina dengan NPM 2023010034. Selanjutnya ada Inki Adatu Nirwana dengan NPM 2023010038. Yang terakhir ada Siti Nurhayati dengan NPM 2023010053. Di sini kami dari kelompok 13 akan menjelaskan mengenai investasi dan akuntansi nilai wajar. Yang pertama akan dijelaskan oleh Dwi Wijayanti, investasi kas operasi saat ini dan investasi kas di investasi sementara. Yang kedua ada investasi kas jangka panjang dan pembelian obligasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Zahira Sufian. Selanjutnya ada pendapatan bunga dan penjualan obligasi yang akan dijelaskan oleh Hani Listina. Yang keempat ada konsolidasi kepemilikan dari 50% yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Zahira Sufian. Nah, yang kelima ada metode biaya dan metode ekuitas yang akan dijelaskan oleh Siti Nurhayati. Yang kelima ada sekuritas yang akan dijelaskan oleh Inki Adatu Nirwana. Untuk materi yang pertama berkaitan dengan investasi kas pada kegiatan operasi saat ini dan investasi kas di investasi sementara. Nah, mengapa perusahaan berinvestasi? Kebanyakan perusahaan memperoleh kas dari kegiatan operasinya. Nah, kas tersebut dapat digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, investasi pada kegiatan operasi saat ini. Yang kedua, investasi pada investasi sementara untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Dan yang ketiga, investasi pada investasi jangka panjang pada saham milik perusahaan lain untuk alasan strategis. Yang pertama adalah investasi kas pada kegiatan operasi saat ini. Nah, kas sering digunakan untuk mendukung kegiatan operasi saat ini perusahaan. Sebagai contoh, kas dapat digunakan untuk menggantikan peralatan yang sudah usang atau untuk membeli peralatan baru yang lebih efisien dan produktif. Selain itu, kas dapat diinvestasikan kembali dalam perusahaan untuk memperluas kegiatan operasi saat ini. Sebagai contoh misalnya, PT Telkom Indonesia menggunakan kasnya untuk memperluas jangkauan telepon mereka hingga ke pulau terpencil di bagian timur Indonesia. Nah, untuk mendukung level operasi saat ini, perusahaan menggunakan kas untuk membayar yang pertama beban, yang kedua pemasok untuk barang dagangan dan aset lain, yang ketiga bunga untuk kreditur, dan yang keempat dividen untuk pemegang saham. Yang kedua yaitu investasi kas di investasi sementara. Suatu perusahaan memiliki kemungkinan untuk mempunyai kelebihan kas yang tidak diperlukan dalam kegiatan operasi saat ini. Kasus seperti ini biasa terjadi ketika perusahaan mempunyai siklus operasi musiman. Sebagai contoh, porsi yang signifikan atas penjualan barang dagang tahunan oleh bisnis retail terjadi pada bulan Ramadan dan musim liburan Hari Raya Idul Fitri. Sebagai akibatnya, bisnis retail sering mengalami peningkatan kas yang besar selama periode ini, yang tidak dibutuhkan sampai musim pembelian berikutnya. Nah, daripada membiarkan kelebihan kas yang ada menganggur di rekening giro, kebanyakan perusahaan menginvestasikan kelebihan kasnya pada investasi sementara. Nah, perusahaan berinvestasi di sekuritas seperti sekuritas utang dan sekuritas ekuitas. Sekuritas utang ini seperti wesel dan obligasi yang membayar bunga dan mempunyai tanggal jatuh tempo tetap. Sedangkan sekuritas ekuitas seperti saham preferen dan saham biasa yang mempresentasikan kepemilikan di suatu perusahaan dan tidak mempunyai tanggal jatuh tempo tetap. Nah, tujuan utama dalam berinvestasi di investasi sementara adalah untuk yang pertama memperoleh pendapatan bunga, yang kedua menerima dividen, dan yang ketiga mengakui laba dari kenaikan harga pasar sekuritas.
Nah, selanjutnya saya Zahira Sufian dengan NPM 2023010022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai investasi kas jangka panjang. Investasi kas jangka panjang ini terjadi ketika suatu perusahaan menginvestasikan kas pada utang atau ekuitas atas perusahaan lain sebagai investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang sendiri dapat dilakukan dengan tujuan yang sama dengan investasi sementara. Namun, investasi jangka panjang sering melibatkan pembelian saham perusahaan lain dengan jumlah yang signifikan. Nah, investasi jangka panjang sendiri mempunyai tujuan strategis, yaitu yang pertama ada pengurangan biaya, yang kedua ada penggantian manajemen, yang ketiga ada perluasan, yang keempat ada penggabungan. Nah, untuk pengurangan biaya sendiri terjadi ketika suatu perusahaan membeli perusahaan lain. Akhirnya terjadi penggabungan perusahaan. Nah, perusahaan yang tergabung ini dapat mengurangi beban administratif. Nah, beban administratif menurut Rip, Warren, dan Duchardt 2018, beban administratif merupakan beban yang muncul ketika adanya aktivitas administrasi atau kegiatan umum yang dikelola oleh suatu perusahaan. Nah, contohnya itu apa sih? Contohnya itu seperti gaji staf, terus biaya penyusutan, terus biaya listrik, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada penggantian manajemen. Nah, jika suatu perusahaan yang dibeli itu salah kelola, maka perusahaan yang mengakuisisi dapat mengganti manajemen. Dan dengan demikian, dapat meningkatkan operasi dan laba. Nah, yang ketiga itu ada perluasan. Nah, perluasan sendiri ialah perusahaan mengakuisisi dapat membeli sebuah perusahaan karena perusahaan tersebut memiliki lini produk komplementer, basis wilayah, atau basis pelanggan. Nah, produk komplementer itu seperti apa? Produk komplementer itu adalah produk yang berkaitan satu sama lain. Misalnya nih, contohnya itu seperti printer, memerlukan tinta, itu termasuk dari barang komplementer. Nah, terus perusahaan gabungan baru dapat melayani pelanggan secara lebih baik daripada dua perusahaan yang terpisah. Artinya, suatu perusahaan jika tergabung memiliki suatu aktivitas yang baik dibandingkan dengan suatu perusahaan yang terpisah yang memiliki daya saing yang tinggi. Yang keempat itu ada penggabungan. Penggabungan ini terjadi ketika sebuah perusahaan dapat menggabungkan operasi dengan mengakuisisi pemasok atau pelanggan. Nah, mengakuisisi pemasok itu seperti apa? Mengakuisisi pemasok itu yaitu dapat menyediakan persediaan bahan baku yang stabil. Sedangkan mengakuisisi pelanggan itu yaitu dapat menyediakan pasar bagi produk dan jasa suatu perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akuntansi untuk investasi uang. Nah, kebanyakan perusahaan sendiri menginvestasikan kas di obligasi itu sebagai tujuan untuk mendapatkan pendapatan bunganya. Nah, untuk akuntansi investasi uang sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada pembelian obligasi, yang kedua ada pendapatan bunga, yang ketiga itu ada penjualan. Nah, pembelian obligasi sendiri dicatat dengan mendebit akun investasi untuk harga beli obligasi, termasuk di dalamnya komisi broker. Nah, komisi broker itu apa sih? Kita melihat dulu nih, broker itu sendiri apa? Broker sendiri itu kan merupakan agen atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan transaksi jual beli obligasi. Nah, artinya komisi broker ini ialah biaya yang dikeluarkan untuk membayarkan agen tersebut. Nah, jika obligasi dibeli di antara tanggal bunga, maka harga beli termasuk ke dalam hutang bunga sejak pembayaran bunga terakhir kalinya. Hal ini terjadi karena penjual telah menghasilkan hutang bunga, tetapi pembeli akan menerima hutang bunga ketika obligasi tersebut dibayarkan. Nah, selanjutnya sebagai ilustrasi asumsi bahwa PT Angkasa membeli 18 juta obligasi pemerintah Indonesia pada nilai nominal tanggal 17 Maret 2016 ditambah hutang bunga untuk 45 hari. Obligasi tersebut mempunyai tingkat bunga 6% pada tanggal 31 Juli
dan 31 Januari. Nah, untuk ayat jurnal mencatat pembelian obligasi pemerintah ialah sebagai berikut. Untuk di bagian debit ada investasi obligasi pemerintah Indonesia senilai 18 juta rupiah dan piutang bunga senilai 135.000, serta di kredit ada kas sebagai membeli obligasi pemerintah seharga 18 juta 135.000. Nah, untuk piutang bunga ini diambil dari mana? Piutang bunga diambil dari 18 juta dikali 6% dikali 45 dibagi 360. 45 itu diambil dari utang bunga untuk 45 hari dibagi 360 itu 1 tahun. Jadi 1 tahun itu 360 hari. Jadi nanti totalnya itu 135.000. Pendapatan bunga adalah pendapatan yang dihasilkan dari bank atau lembaga keuangan lainnya, di mana pendapatan ini diperoleh dari jasa penyimpanan yang disebut bunga. Pengertian lainnya dari pendapatan bunga yaitu jumlah yang diperoleh dari uang investor karena menaruh uangnya di suatu investasi atau proyek. Ada beberapa karakteristik dari pendapatan bunga, di antaranya 1. Bersifat fluktuatif, 2. Memiliki biaya dana yang relatif murah, 3. Hanya dapat digunakan untuk penempatan jangka pendek, dan yang keempat, administrasinya yang cukup rumit. Sumber pendapatan bunga bisa berdasarkan pada beberapa sumber. Jika entitas mencatat bunga yang diperoleh menggunakan basis kas akuntansi, maka jumlah bunga yang diperoleh akan didasarkan pada jumlah uang tunai yang diterima. Namun, jika didasarkan pada akuntansi akrual, maka jumlah yang tercatat tidak berdasarkan uang tunai yang diterima. Penjualan obligasi. Obligasi sendiri adalah surat pengakuan atau pernyataan utang jangka menengah sampai jangka panjang yang diterbitkan oleh pihak yang mempunyai janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang sudah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi dapat dibeli secara langsung dari perusahaan penerbitnya maupun melalui bursa obligasi. Bursa obligasi menerbitkan catatan harga obligasi harian. Catatan harga tersebut biasanya mencakup informasi mengenai suku bunga obligasi, tanggal jatuh tempo, volume penjualan, harga penutupan, harga tertinggi dan terendah, dan juga harga obligasi dicatat dalam persentase nilai nominal. Sama seperti aset lainnya, biaya investasi obligasi mencakup seluruh biaya yang terkait dengan pembeliannya. Sebagai contoh, yang dibayarkan sebagai komisi piutang harus dimasukkan sebagai bagian dari biaya investasi. Ketika obligasi dibeli di antara tanggal pembayaran bunga, maka pembeli biasanya membayar kepada penjual sejumlah bunga yang terutang dari tanggal pembayaran bunga terakhir sampai tanggal pembelian. Jumlah bunga yang dibayarkan akan didebit ke akun pendapatan bunga, karena jumlah tersebut akan dilawankan dengan jumlah yang akan diterima pada tanggal pembayaran berikutnya. Sekuritas yang tersedia untuk dijual. Sekuritas yang tersedia untuk dijual adalah sekuritas utang dan ekuitas yang tidak untuk diperdagangkan, dimiliki hingga jatuh tempo, atau dimiliki untuk alasan strategis. Akuntansi untuk sekuritas yang tersedia untuk dijual mirip dengan akuntansi sekuritas trading, kecuali untuk pelaporan perubahan nilai wajar. Secara khusus, perubahan nilai wajar sekuritas trading dilaporkan sebagai laba atau rugi yang belum direalisasikan pada laporan laba rugi. Sebaliknya, perubahan nilai wajar sekuritas yang tersedia untuk dijual dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas pemegang saham dan dengan demikian dikeluarkan dari laporan laba rugi. Contoh, PT Mulia membeli 3 sekuritas selama 2016.
sebagai sekuritas tersedia untuk dijual, bukan sekuritas trading. Pada tanggal 31 Desember 2016, biaya dan nilai wajar dari sekuritas adalah sebagai berikut. Nama PT Asahan, jumlah saham 400, total biaya 5 juta, total nilai wajar 7.200.000 rupiah. Nama PT Millennium, jumlah saham 500, total biaya 11 juta, total nilai wajar 7.500.000 rupiah. Nama PT Piawai, jumlah saham 200, total biaya 8 juta, total nilai wajar 10.600.000 rupiah. Jadi total dari total biaya adalah 24 juta dan total dari total nilai wajar adalah 25.300.000 rupiah. Portofolio sekuritas yang tersedia untuk dijual dilaporkan pada nilai wajar sebesar 25.300.000 rupiah. Sebuah jurnal penyesuaian dibuat untuk mencatat kenaikan nilai wajar sebesar 1.300.000 rupiah atau dari 25.300.000 rupiah hingga 24 juta dalam rangka mempertahankan catatan biaya asli dari sekuritas. Akun penilaian yang disebut penyisihan investasi tersedia untuk dijual didebit sebesar 1.300.000. Akun ini mirip dengan akun penilaian yang digunakan pada sekuritas trading. Tidak seperti sekuritas trading, ayat jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2016 mengkredit akuitas pemegang saham dan bukan akun laporan laba rugi. 1.300.000 rupiah. Kenaikan nilai wajar dikreditkan ke laba atau rugi investasi tersedia untuk dijual. Ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2016 untuk mencatat nilai wajar portofolio sekuritas yang tersedia untuk dijual adalah sebagai berikut. 2016 Desember, tanggal 31. Penilaian penyisian investasi tersedia untuk dijual didebit 1.300.000 rupiah. Laba rugi belum direalisasi atas investasi tersedia untuk dijual. Untuk mencatat peningkatan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual dikredit 1.300.000 rupiah. Sebuah saldo kredit di laba rugi belum direalisasi atas investasi tersedia untuk dijual ditambahkan ke ekuitas pemegang saham, sedangkan saldo debit dikurangi dari ekuitas pemegang saham. Penyisihan dan laba yang belum direalisasi di laporan pada tanggal 31 Desember 2016. Laporan posisi keuangannya sebagai berikut. Seperti ditunjukkan pada laporan posisi keuangan, laba rugi investasi tersedia untuk dijual dilaporkan sebagai tambahan ekuitas pemegang saham. Pada tahun-tahun mendatang, sekuritas kumulatif dari keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan di laporan dalam akun ini. Oleh karena 2016 adalah tahun pertama PT Mulia membeli sekuritas tersedia untuk dijual. Perlakuan ini didukung oleh teori bahwa sekuritas tersedia untuk dijual akan dipegang lebih lama dari sekuritas trading, sehingga perubahan nilai wajar dari waktu ke waktu memiliki kesempatan lebih besar untuk dihapuskan. Dengan demikian, perubahan ini tidak dilaporkan pada laporan laba rugi seperti halnya sekuritas trading.
Sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo. Sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah investasi utang seperti wesel atau obligasi bahwa sebuah perusahaan cenderung mempertahankan sekuritas tersebut terus sampai tanggal jatuh tempo mereka. Sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo terutama dibeli untuk memperoleh pendapatan bunga. Jika sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, maka dilaporkan sebagai aset lancar pada laporan posisi keuangan. Namun, jika dimiliki hingga jatuh tempo yang jatuh tempo lebih dari setahun, maka dilaporkan sebagai aset tidak lancar. Hanya sekuritas dengan tanggal jatuh tempo seperti wesel, perusahaan, dan obligasi diklasifikasikan sebagai sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo. Sekuritas ekuitas tidak dimiliki hingga jatuh tempo karena mereka tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Investasi obligasi dimiliki hingga jatuh tempo dicatat sebesar biaya mereka, termasuk komisi broker. Jika tingkat bunga obligasi berbeda dari suku bunga pasar, obligasi dapat dibeli dengan premi atau diskonto. Dalam kasus tersebut, premi atau diskonto diamortisasi selama jangka waktu obligasi. Investasi obligasi yang dimiliki hingga jatuh tempo dilaporkan pada laporan posisi keuangan pada biaya amortisasi. Selanjutnya yaitu metode biaya kepemilikan kurang dari 20%. Jika investor membeli kurang dari 20% saham yang beredar dari investor dianggap tidak memiliki kontrol atas investor. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa investor membeli saham terutama untuk mendapatkan dividen atau untuk merealisasikan keuntungan atas kenaikan harga saham. Investasi kurang dari 20% dari saham perusahaan yang beredar dicatat dengan menggunakan metode biaya atau cost method. Berikut adalah ayat jurnal yang dicatat untuk transaksi menurut metode biaya ada 3, yaitu 1. Pembelian saham, yang kedua penerimaan dividen, dan yang ketiga penjualan saham. Yang pertama, pembelian saham. Pembelian saham dicatat sebesar biaya perolehan. Setiap komisi broker dimasukkan sebagai bagian dari biaya. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Mei, PT Sinar Jaya membeli 2.000 saham biasa PT Matahari pada harga 49.900 per saham, ditambah komisi broker seharga 200.000. Jurnal untuk mencatat pembelian saham adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Mei, investasi saham PT Matahari sebesar 100 juta berada di debit, kas sebesar 100 juta berada di kredit. 100 juta didapat dari 49.900 dikali 2.000 ditambah 200.000. Yang kedua, penerimaan dividen. Pendapatan dividen dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi PT Sinar Jaya. Sebagai contoh, pada tanggal 31 Juli, PT Sinar Jaya menerima dividen sebesar 400 per lembar saham dari PT Matahari. Jurnal untuk mencatat penerimaan dividen adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Juli, kas sebesar 800.000 berada di debit, pendapatan dividen sebesar 800.000 berada di kredit. 800.000 didapat dari 2.000 dikali 400. Yang ketiga yaitu penjualan saham. Penjualan investasi saham umumnya menghasilkan laba atau rugi. Laba dicatat jika hasil penjualan melebihi nilai biaya. Kerugian dicatat jika hasil penjualan kurang dari nilai biaya. Sebagai contoh, pada tanggal 1 September, PT Sinar Jaya menjual 1.500 saham PT Matahari untuk 54.500 per saham, dikurangi komisi 160.000. Penjualan menghasilkan laba sebesar 6.590.000. Ayat jurnal untuk mencatat penjualan saham adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 September, kas sebesar 81.590 berada di debit, laba atas penjualan investasi sebesar 6.590 berada di kredit, investasi PT
Matahari sebesar 75 juta berada di kredit. 81.590 didapat dari 54.500 dikali 1.500 dikurangi 160.000. 75 juta didapat dari 100 juta dibagi 2.000 dikali 1.500. Selanjutnya yaitu metode ekuitas kepemilikan antara 20-50%. Jika pembelian oleh investor antara 20% sampai dengan 50% dari saham yang beredar dari investor, investor dianggap memiliki pengaruh signifikan atas investor. Dalam hal ini diasumsikan bahwa investor membeli saham terutama untuk alasan strategis seperti mengembangkan hubungan pemasok. Berdasarkan metode ekuitas, akun investasi akan disesuaikan untuk bagian investor atas laba neto dan dividen dari investor. Penyesuaian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelian saham. Contoh, PT Sinar Purnama membeli kepemilikan 40% saham biasa PT Flamingo pada tanggal 2 Januari 2016 seharga 350 juta. Jurnal untuk mencatat pembelian adalah sebagai berikut. Pada tanggal 2 Januari 2016, investasi pada saham PT Flamingo sebesar 350 juta berada di debit, kas sebesar 350 juta berada di kredit. Yang kedua, mencatat laba neto investor. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016, PT Flamingo melaporkan laba neto sebesar 105 juta. Berdasarkan metode ekuitas, PT Sinar Purnama atau investor mencatat pangsa laba neto PT Flamingo sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2016, investasi pada saham PT Flamingo sebesar 42 juta berada di debit, pendapatan PT Flamingo sebesar 42 juta berada di kredit. 42 juta didapat dari 105 juta dikali 40%. Yang ketiga, mencatat dividen investor. Selama tahun berjalan, PT Flamingo mengumumkan dan membayar dividen tunai sebesar 45 juta. Berdasarkan metode ekuitas, PT Sinar Purnama atau investor mencatat pangsa dividen PT Flamingo sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2016, kas sebesar 18 juta berada di debit, investasi pada saham PT Flamingo sebesar 18 juta berada di kredit. 18 juta didapat dari 45 juta dikali 40%. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai konsolidasi kepemilikan lebih dari 50%. Nah, dalam hal ini, investor jika membeli saham lebih dari 50% yang beredar di investi, investor dianggap memiliki kontrol atas investi itu sendiri. Nah, investi itu apa sih? Investi itu adalah pihak yang menerbitkan saham. Nah, jika pembelian kepemilikan lebih dari 50% saham perusahaan asosiasi biasanya disebut dengan kombinasi bisnis atau business combination. Pada akhir tahun, laporan pada perusahaan induk dan anak perusahaan itu digabungkan dan dilaporkan sebagai perusahaan tunggal. Laporan keuangan gabungan ini biasa disebut dengan laporan keuangan konsolidasi atau Consolidated Financial Statement. Laporan ini biasanya diidentifikasi atau dengan menambahkan konsolidasi pada judul pernyataannya. Nah, untuk para pemangku kepentingan eksternal dari perusahaan induk, laporan keuangan konsolidasi ini lebih berarti daripada pernyataan terpisah untuk setiap perusahaan. Hal ini terjadi karena perusahaan induk secara substansi mengendalikan si anak perusahaan.
Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai penilaian dan pelaporan investasi. Nah, dalam hal ini prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum itu sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK, memungkinkan beberapa sekuritas uang serta mengharuskan sekuritas kepemilikan kurang dari 20% dinilai dalam catatan akuntansi dan laporan keuangan pada nilai pasar yang wajar atau fair market value. Nah, sekuritas-sekuritas tersebut diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Nah, untuk 3 kelompok itu yang pertama itu ada sekuritas trading atau trading securities. Yang kedua itu ada sekuritas yang bersedia untuk jatuh tempo atau available for sale securities. Nah, yang terakhir itu ada sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo atau Belt to Maturity Securities.